sini mungkin masih ada yang mau menambahkan, mau sharing tambahan, atau mau memberikan kesaksian, atau bahkan mungkin mau bertanya, monggo silakan. Ada mungkin? Uh, isi Oh boleh, mau Erik atau ya. Pak Beni dulu? Pak Beni juga mau menyampaikan ya? Atau oh Erik Ini dulu, Erik ya, gimana? monggo silakan. Memang iya. Iya, pertama saya mau terima kasih buat Albertus karena udah ngajak saya ke sini. Uh, saya ini sih mungkin baru gabung juga kan. Lalu saya tuh tadi kebetulan teringat sih sama yang Abraham sempat pertanyakan kan, misalnya kayak kenapa sih orang tua segitu kok apa mau gitu loh dipilih oleh raja itu, padahal banyak wanita cantik gitu. Nah, betul sih, memang sebenarnya saya, kalau dari saya sih memang lebih teringat itu, lebih cocok itu dengan yang tadi Albertus bilang yang masalah harem itu sih. Karena memang udah budaya banget sih di zaman itu untuk seperti itu gitu. Salah satu peristiwa yang saya ingat tuh juga ini, ketika Raja Alexander Agung, ketika dia menaklukkan Persia, kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Darius, itu yang Alexander Agung ambil adalah yang paling cantik di sana gitu. Yang ternyata itu kaum Kebiri. Kaum Kebiri itu pria yang sudah apa ya, dihilangkan gitu loh, alat kejantanannya gitu. Tapi dari situ seorang Kebiri gitu bahkan. Dan ternyata memang kalau saya pelajari, seorang Kebiri itu namanya Bagoas. Mungkin teman-teman mungkin bisa, kalau penasaran bisa selidiki. Kalau saya pelajari ternyata memang Bagoas ini memang dianggap yang paling cantik di sana gitu. Jadi memang kadang-kadang standar itu macam-macam, bisa beda-beda kayaknya ya. Mungkin kalau kalau Sarah, gak tau, kadang-kadang saya baca kitab suci itu suka saya renungkan dalam sisi komedinya juga gitu, biar gak terlalu apa ya, terlalu serius banget merenungkan. Tapi memang ya seperti itu sih, mungkin standar dari sana memang beda-beda ya. Terus kebetulan ya, kalau boleh kesaksian dikit tuh, saya tuh sebenarnya temannya Albertus udah lama. Terus Albertus ini dulu kita pernah satu kosan bareng gitu. Satu kamar bahkan Dulu ya. tuh saya kan, iya betul, ngekos bareng belum Albertus menikah ya. Terus ini saya tuh dari Protestan sebenarnya. Dulu saya tuh sangat gak paham banget sama doa orang kudus itu, dan kebetulan tadi Albertus sempat apa ya, membahas itu juga gitu. Ya saya sebenarnya ya apa ya, ya memang agak merugi sih selama selama saya waktu itu belum paham gitu. Kenapa saya tidak berdoa bersama dengan orang kudus gitu. Nah, dari peristiwa ini di kejadian 20 ini saya sangat diingatkan sih bahwa benar sih yang tadi dibahas, Abraham itu orang yang mungkin punya kelemahan kalau kita lihat dari kacamata manusia ya. Misalnya dia meresikukan mengorbankan istrinya gitu. Saya sebenarnya sih kalau kita lihat secara kacamata kan sebenarnya kayak, ya memang dia menghindari resiko dibunuh, tapi dia memberikan resiko untuk mengorbankan orang lain gitu. Maksudnya satu sisi kayak egois gitu. Tapi kenapa Tuhan anggap dia sebagai orang benar? Sebenarnya itu kalau saya lihat sih memang itu hak prerogatif Tuhan mungkin ya. Tapi yang satu yang pasti, Tuhan melihat iman Abraham sih, karena iman itu Abraham dibenarkan. Mungkin cara Tuhan itu memperlakukan orang itu memang berbeda-beda ya. Kalau kita bisa bandingkan bagaimana Yusuf menjagai Bunda Maria, benar-benar pasang badan, Santo Yusuf itu benar-benar pasang badan ya. Tapi kalau Abraham sepertinya kayak meresikokan istrinya gitu. Tapi saya melihat satu hal sih, memang Tuhan tuh nggak pernah gagal dengan rencananya sih. Buktinya Sarah dikembalikan baik-baik saja, justru mendatangkan berkat. Nah, itu saya melihat sih bahwa ternyata iman tuh mendatangkan berkat dalam situasi apapun gitu. Termasuk apa ya, walaupun secara kata mata manusia kita hakimi Abraham misalnya salah dan sebagainya, atau mungkin
ya gimana pun lah ya, kadang-kadang kita melihat itu aneh gitu. Oh ya, jadi kembali ke doa orang kudus gitu ya, saya juga sangat teringat itu bahwa ternyata Abraham ini adalah orang yang benar, dan doa orang benar kan kalau kita baca di surat Yakobus kan dikatakan bahwa besar kuasanya gitu. Makanya saat itu Rasul Yakobus menulis bahwa kalau bisa jemaat itu minta dari penatua gitu atau presbiter, atau kalau bisa kita sekarang mungkin romo lah ya gitu, karena mungkin doa orang benar lebih besar kuasanya gitu. Nah itu dulu saya kan berpikir bahwa doa itu kan sebenarnya urusan kita sama Tuhan gitu, dikabulkan atau enggak itu kan sebenarnya tergantung kita gitu. Di mata Tuhan seperti apa, layak dikabulkan atau tidak. Tapi ternyata memang ada misteri Tuhan di mana doa melalui orang kudus ini ternyata berkuasa gitu loh. Kadang-kadang kita mungkin gak paham ya, kadang-kadang saya juga bingung, kadang-kadang mikir merenungkannya gitu. Kok bisa gitu? Padahal kan sebenarnya ya terserah saya, tergantung saya sebenarnya kan, kalau Tuhan mengabulkan doa atau enggak itu kadang. Kalau memang saya sepertinya tidak layak untuk diberikan, ya harusnya nggak dijawab gitu. Tapi ya itu misteri Tuhan ya menurut saya ya. Kenapa lewat doa orang kudus juga diberikan sesuatu gitu? Karena kan ya kalau kita lihat Abimelek seperti itu ya, maksudnya ternyata ketika dia kalau dilihat tuh kan kayak dapatkan berkat dan sebagainya tuh kan setelah Abraham mendoakannya gitu. Ternyata ya nggak semua itu bisa dilihat cuma dari kacamata pribadi kita, kayak oh saya layak atau tidak mendapatkan ini dari Tuhan, saya seperti apa dan sebagainya, tapi lebih ke rencana Tuhan ya. Dan ternyata berkat dibalik itu kan kerajaannya Abimelek yang di Gerar itu kan semua akhirnya jadi dapat firman Tuhan gitu kan. Mereka kan kalau dibilang kan bangsa tidak mengenal Tuhan waktu itu, bangsa Filistin murni di sana gitu, dan di sana nama Tuhan disebarkan gitu. Mungkin ya kalau yang saya dapetin sih ya, kalau begitu di sebalik ketidaktahuan kita akan kehendak Tuhan, ya tetap beriman dan tetap pegang ajaran yang teguh sih kalau menurut saya sih ya, supaya kita mendapatkan maksudnya kalau kita menolak Tuhan, menolak beriman dan menolak ajaran teguh kan berarti mungkin kita juga sedang menolak firman Tuhan, menolak kehendak Tuhan atas kita, sehingga itu menjadi penghalang bagi diri kita untuk mengenal kebenarannya Tuhan gitu. Ya itu yang saya dapetin sih, tapi mungkin kalau teman-teman atau Albertus juga mau nanggepin, gimana ya relasi antara kadang-kadang kalau memang kita salah, ya harusnya ya urusan kita sama Tuhan gitu. Tapi kenapa kok bisa gitu loh? Kadang-kadang iman orang lain atau kebenaran orang lain itu kadang-kadang juga membuka jalan buat kita gitu. Nah biasanya kan mindsetnya kadang-kadang kalau secara refleks tuh kadang-kadang urusan kita sama Tuhan gitu. Kadang-kadang sering gitu. Kadang-kadang ketika berdoa pun kadang-kadang nggak tahu ya apa karena saya memang dari Protestan atau gimana. Jadi kayak belum terlalu bisa kadang-kadang mentalitas kita, sekalipun kita tahu benar lewat doa orang suci, tapi kadang-kadang mentalitas kita suka berpikir bahwa kayaknya saya ini antara saya dan Tuhan gitu. Kalau saya mungkin belum layak dapatkannya, atau saya mungkin terlalu jauh dari Tuhan atau gimana dan sebagainya gitu. Nah itu mungkin ada yang bisa bantu mungkin untuk luruskan, dan mungkin ada yang sharing gimana ya soal tentang doa orang kudus ini gitu. Ya itu aja sih. Siap, terima kasih Erik. Luar biasa ya. Nah, sebelumnya mungkin Pak Benny mau sharing? Ya sedikit, monggo Pak. 2 poin aja tingkat. Jadi gini, Pak Albert sebetulnya kan tadi dibilang Sarah tua tapi cantik, 90 tahun ya agak di luar nalar gitu ya. Apa ada penafsiran seperti sebetulnya Abimelek itu gerontofilia gitu, atau lebih kita sering kenal Oedipus kompleks. Jadi senang sama yang lebih tua gitu kan ya. Kan bisa aja seperti itu. Jadi emang cantik nih tua, emang udah cantik, tua tapi masih cantik gitu, masih agak cantik. Nah, buat orang yang itu kan tertarik lah gitu ya. Kan ada seperti itu. Itu lebih masuk akal buat saya gitu. Oedipus kompleks sebetulnya orang yang anak sama ibunya sendiri sebetulnya. Tapi kan seringkali kita pergunakan itu sebagai pengganti gerontofilia kan. Gerontofilia itu orang yang tertarik sama orang yang usia lebih tua. Cantik nih. Sering kita lihat juga saya ada
cewek, ada wanita nih, wih waktu mudanya cantik, tapi kan saya bukan tipe gitu. Tapi ada yang seperti itu, jadi tertarik sama yang lebih tua. Saya pikir itu yang apa lebih masuk akal. Saya nggak tahu apakah ada tafsiran seperti itu, namanya juga tafsiran kan. Satu, terus yang kedua, Abraham tadi katanya dia tidak bohong, tidak menyatakan benar, oke. Tapi ketika bininya diminta dan dia diam aja, dia udah nggak jujur. Oke, bilang saudara, tapi ketika diminta, oh maaf ya, itu saudara tapi istri saya juga, gitu kan. Harusnya dia bilang begitu, tapi dia enggak kan. Jadi buat saya pribadi ini lebih kepada bapak orang beriman lagi kan, Abraham bapak orang berimannya kayak begitu, apalagi kita anak-anaknya kan gitu. Jadi saya lebih seperti ini, toleransi Allah kepada kelemahan kita. Abraham kan nggak tahu dia bakal dibunuh atau enggak kan, nggak punya karunia itu. Dia takut ya, jelas takut dibunuh. Jika takut dibunuh, dia sampai seperti tadi Pak Erik bilang mengorbankan istrinya. Itu kan kelemahan, jelas kelemahan. Kita juga mungkin sama, kalau dibunuh kita serahkan istri kita, besok cari lagi aja, gitu kan, bisa seperti itu. Jadi buat saya itu pribadi lebih bahwa betapa Tuhan mengasihi hambanya, mengasihi manusia kita yang biar bagaimana juga penuh dengan kelemahan. Salah satu kelemahan Abraham, dia sudah bikin janji sama Abraham dan dia menoleransi kelemahan Abraham itu. Abraham jelas salah, jelas lemah di situ buat saya, bapak orang beriman lagi. Tapi secara pribadi refleksinya, ya kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, nggak lagi bisa, aduh Tuhan, saya nih begini, nggak layak lah gitu, enggak. Betapapun lemahnya kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Yang penting hidup dalam pertobatan seterusnya. Bertobat. Itu aja sih Pak Albert, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Wah, Pak Beni sangat ini memperkaya penjelasan malam hari ini, gitu ya. Jadi ya mungkin saja memang Abimelek itu tadi yang Pak Beni bilang bahwa memang seleranya sama yang lebih tua. Mungkin saja begitu, gitu ya. Bisa jadi memang begitu, karena ya itu mungkin saja itu untuk melengkapi, itu mungkin saja begitu. Nah, terus yang Abraham itu juga sangat menarik lagi, juga penjelasan Pak Beni ya, bahwa ini bentuk Tuhan menoleransi kelemahan hambanya, Pak ya. Di tengah-tengah, kan yang paling dinilai oleh Tuhan dari Abraham ini iman dan tindakan atas imannya, Pak ya. Bahkan nanti dia berani mengorbankan Ishak, bahkan itu kan itu puncak imannya Abraham teruji di sana. Tapi ternyata kelemahan ini masih ditoleransi oleh Tuhan ya. Wah, ini luar biasa. Terima kasih loh Pak Ben ya. Ini melengkapi penjelasan malam hari ini. Gitu ya. Nah, untuk Erik ini salah satu saksi hidup iman saya. Ya Erik ya. Dari dulu saya tuh ngeyel. Saksi hidup iman saya tuh, dari saya dulu tuh ini jahiliyah, masih zaman-zaman jahiliyah gitu ya, sampai sekarang sampai bertobat, sampai macam-macam lah udah. Ini bersama ini saya, Erik juga salah satu ini saksi iman dalam kehidupan saya. Dan ya puji Tuhan ya bahwa saya memperkenalkan sedikit tentang Erik gitu ya, bahwa Erik ini setelah mempelajari sejarah kekristenan Erik ya, akhirnya Erik berlabuh ke salah satu gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, yaitu gereja Ortodoks. Ya, nah, gereja Ortodoks ini termasuk gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ya, Ortodoks Yunani, Ortodoks Koptik yang di Mesir, Ortodoks Oriental yang ada di Syria, itu termasuk gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik ya, Rik ya. Jadi gereja Ortodoks ini saudara paling dekat dengan gereja Katolik. Itu paling dekat sekali dengan gereja Katolik. Imannya itu paling mirip sekali dengan gereja Katolik gitu ya. Cuman berbeda ini saja, masalah kepemimpinan saja ya, Rik ya. Ya. Biarpun kita tidak bersatu dalam satu komuni mungkin sekarang, tapi
ya biarlah kita bersatu dalam kasih gitu, saling ingin belajar, saling ingin memahami satu sama lain dan tidak menghakimi apa yang dipercaya satu sama lain. Kalau itu sih prinsip saya juga gitu. Luar biasa. Terima kasih Erik.